Gak percuma ya para diet hard pembela Jokowi akhirnya dapat ganjaran setelah Sylvester Matutina. Kini giliran Ade Armando yang mendapatkan posisi komisaris di PLN. Setelah berikan keterangan bahwa Gibran wapres terbaik dan babak belur dihajar mahasiswa saat demo, kini akhirnya dapat bonus dari kekuasaan. Namun yang terlihat di sini bagaimana Jokowi masih bisa mengatur bagi-bagi jabatan. Meski tangannya sibuk menggaruk gatal-gatalnya, tapi tangan yang lain bisa tentukan kekuasaan. Hebat ya. Pada akhir video kita lihat lagi bagaimana Sylvester dan Ade Armando bela penguasa mati-matian. Oke, ada yang mulai berkurang kekuatannya Pak Jokowi. Tapi di satu sisi dengan melihat ada orang seperti Ade Armando masuk menjadi komisaris dan sebagainya, sebelumnya Sylvester Matutina tidak lama setelah dari Solo juga kemudian dapat jabatan komisaris di ID Food, dan itu menunjukkan Pak Jokowi masih punya pengaruh. Ade Armando, seorang politisi PSI yang mendapatkan jabatan komisaris di PLN Nusantara Power. Inilah yang saya kira kalau kita mau jujur belakangan ini cukup ramai dan cukup viral di kanal-kanal media sosial, baik di X, baik di IG ataupun di TikTok ya. Apa kompetensinya yang kemudian membuat Ade Armando itu yang ahli komunikasi, backgroundnya adalah komunikasi, seorang peneliti ilmu sosial, tiba-tiba harus menjadi komisaris yang terkait dengan setrum-setrum dan PLN itu? Nggak nyambung. Ya, tapi kendati Pak Jokowi sekarang dalam kondisi seperti itu pun, sebenarnya Pak Jokowi itu tangan-tangannya masih bisa menjangkau kemana-mana ya. Dan kelihatan sekali dia masih punya peran di pemerintahan dan bisa mengatur pemerintahan. Ini ya kita yang tadi kita bercandain bahwa teman kita Ade Armando, teman saya, bukan teman kita ya. Teman saya Ade Armando sekarang dapat posisi di, walaupun ini termasuk terlambat loh ya kalau lihat pengorbanan Ade Armando untuk Pak Jokowi itu yang luar biasa sampai digebukin orang dan sebagainya. Termasuk terlambat ya. Digebukin di tengah termasuk terlambat lah dia baru sekarang dapat posisi, itu pun juga di anak perusahaan ya. Ya bagi ya di PLN ya sekarang ya bagi padahal PLN ini sampai sekarang. Ya di anak perusahaan PLN dan tapi Mas Hersu ini diangkat dalam keadaan dia semakin gila loh. Karena dia mengatakan sesudah digebukin saya akan tetap saya akan malah akan semakin gila dia katakan seperti itu. Nah, tapi itu jelas clear ya karena memang dan direktur utama PLN-nya sendiri yang kita kenal sebagai orangnya Pak Jokowi sampai sekarang juga nggak tersentuh ya, masih menjadi dirut. Dan kalau Anda ingat kemarin yang waktu Bahlil marah di DPR itu kan marah. Dari sosok Ade Armando yang selama ini tampilan politiknya ke publik itu adalah sebagai sosok salah satu yang menjadi pembela utama dari kekuasaan, pembela utama dari pemerintahan saat ini. Jadi wajar kalau kemudian ketika Ade Armando mendapatkan posisi sebagai komisaris, banyak yang kemudian mengatakan bahwa akhirnya Ade Armando dapat juga komisaris. Alhamdulillah komisaris. Artinya apa? Upaya-upaya bagaimana Ade Armando yang terus menempatkan posisinya sebagai pendukung pemerintah, pendukung kekuasaan hari ini, itu tidaklah sia-sia karena kemudian diganjar dengan jabatan komisaris. Mulai berkurang dan sebagainya, iya gitu ya Mbak Agi ya, karena banyak artinya tekanan cengkrangan Pak Jokowi juga mulai berkurang itu iya gitu kan. Misalnya saya yang kita bahas kemarin soal KPK yang kok udah mulai berani ngutak-ngutik orang-orangnya Pak Jokowi, bahkan Bobi ini. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu ya biasa aja tuh. Karena kerumitan pikiran tadi itu. Tadi saya lewat di tangga berjalan eskalator itu. Ada tulisan di situ bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman? Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free. You have to jilat for it. Gibran itu diangkatnya Gibran sebagai wapres. Jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Bandingin sama siapa? Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat.
Ya. Udah Oke. cukup. Oke, satu ikan kepancing. Oke, yang saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat Republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Makasih. Betul tuh. Itu pengecualian. Semua ini berpikir ada pengecualiannya. Anda tidak berpikir. Lalu ada pengecualian. Kalau Anda berpikir, Anda tahu siapa. Dengar ya, kalau Pak Jokowi ya nggak disukai orang, dengar dulu. Ya, oke, di medsos mungkin dihajar ya. Tapi ketika Pak Jokowi kemanapun di pelosok Republik ini, beliau disambut dengan ribuan dan puluhan ribu orang. Ade Armando, Komisaris PT PLN NP, bagaimana mekanisme penunjukan Komisaris BUMN? Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando membenarkan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai Komisaris DPT PLN Nusantara Power, yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN. Ia menyampaikan bahwa informasi resmi mengenai penunjukan baru diterima pada Rabu 2 Juli 2025. Selain Ade, sebagaimana diberitakan antara Muhammad Prada Indra Putra, staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia untuk bidang percepatan penyelesaian isu strategis sektor SDM, juga ditunjuk sebagai komisaris. Selain Ade Armando, berikut adalah susunan lengkap Komisaris PT PLN. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT PLN, Edi Sri Mulyanti. Komisaris PT PLN, Suharyono. Komisaris PT PLN, Ade Armando. Komisaris PT LPN, Prada Indra Putra. Komisaris PT PLN, Adam Muhammad serta Muhammad Syarfi'i. Secara garis besar, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian direksi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah sebagai berikut. Perusahaan Umum Perum, penunjukan dan beberapa direksi serta Dewan Pengawasan dilakukan oleh Menteri. Persero, direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direktur BUMN, seorang dapat ditunjuk sebagai anggota direksi BUMN jika telah memenuhi syarat dan lulus uji kelayakan serta kepatutan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.